Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita sore ini, amin. Dan kemuliaan bagi Tuhan sekalian. Tuhan, kita mau mulai akan ibadah kita sore ini. Kita mau merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Glory, haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Haleluya.
kami bisa berkumpul beribadah di tempat ini sering Tuhan. Semoga kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan kami Tuhan. Bahkan Tuhan segarkanlah tubuh roh kami sering Tuhan untuk kami berbakti, untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk berkati ibadah kami sore ini Tuhan. Berkati setiap umat sore ini Tuhan, urapi setiap jamaah kami. Lebih hamba-hamba berbicara dari berkati urapi Tuhan, pujian berkati, singar berkati urapi, musik berkati, doa Tuhan saatkan berkati. Lebih hambamu yang menyampaikan inisiatif kami itu berkati urapi sudah berkati Tuhan. Sampaikan isi hati setiap kami Tuhan. Dan akan merindukan firman itu kehidupan kami sedang malam Tuhan. Dan dikata firman yang berkuasa akan hidup kehidupan kami Tuhan. Terima kasih bukan kami berdoa juga untuk jemaat yang belum hadir sering Tuhan, mereka jamaah hati mereka Tuhan. Ingatkan mereka senantiasa Tuhan. Ingatkan agar mereka tidak meninggalkan pertemuan ibadah dengan jalan bilang dosa Engkau. Dalam nama ikan rindu Tuhan minggu depan kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepada Engkau, cinta dan haus lapar akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, penghulu di udara, Rotri yang dia sampai merambang dia mengikat belenggu mereka, menghalang mereka datang kepada Tuhan, mengikat hati mereka, roh duniawi, roh apapun, kekurangan, penderitaan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, roh jahat, masuk kelapan. Itu dalam tempat ini disembah sama mereka sama kami sepakat tulis Tuhan, kami mengikat kuasa itu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Keluar, pergi karena darah yang biasa tembuskan tempat ini, darah Yesus bungkus dapatkan ibadah di Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan terakhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan hari ini. Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau paus kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus.
dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Puji Tuhan, mungkin saya buka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan, kami beri tempat dan kesempatan. Ambilin itu. Haleluya. Salam. Saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan di keluarga kami selama ini. Kami sehat selalu kasih cinta Tuhan. Sekarang saya bersyukur karena kasih cinta Tuhan. Karena motor kami oleh Tina itu yang kemarin kan 2 motor kami yang dulu rusak langsung ke bengkel. Kemarin sudah diperbaiki oleh bengkel Tawa itu 2.200.000. Ya sudah. Yang di sini yang kemarin yang rusak itu nggak bisa diperbaiki. Lalu mereka itu berkata, lalu itu truk perusahaan itu yang nabrak lagi motornya kan jatuh oleh mereka 2. Truk perusahaan itu yang mendorongnya habis segala tebeng segala sampai ke masing-masing itu yang pecah, yang baru tuh. Saya serahkan karena mereka mau berusaha dengan perusahaan. Saya serahkan urusan keluarga kami segala motor itu di tangan Tuhan supaya mereka lemah lembutkanlah hati mereka supaya mereka kayak apalah menolong untuk perbaiki karena motor itu belum selesai harganya itu baru motor yang baru. Bilangku kalau perusahaan nggak tanggung jawab yang menyopir itu kan teman Tina bagi 2 mereka tuh ya bagi 2 dengan teman yang nyopir tuh kayak apa mereka tuh tanggung jawabnya. Bilangku ya bertele-tele ya. Aku teleponkan Pak Parel baru datang. Ya, mungkin besok mereka aku serahkan soal itu pada tangan Tuhan. Itulah kasih cinta Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itulah aku bersyukur karena motor itu yang dulu baru sudah bersih itu untuk Tina sekolah. Kemarin dia tuh kan mau ikut temannya tapi ditinggal orang. Nah rasain bilangku motornya itu nggak ada. Suruh teman minyaknya sudah dibeli minyak motornya teman nggak jemput. Itu rasain apa kamu bertobat bilangku benar-benar bertobat. Kamu tuh jangan keras kepala bilangku sama si Tina tuh. Nggak dengar kata orang tua rasain bilangku. Nah lalu dia tuh diam. Kalau kamu nggak dengar sekali lagi bilang bapaknya nggak sekolah kamu biar jadi gembel bilangnya. Marah sama Tina tuh dan itu bilangku biar dia kita doa dia bilangku ya. Itulah kita kasih Tuhan di dalam keluarga kami walaupun hidup kami sederhana tapi kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami ya. Itulah puji syukur pada Tuhan. Terima kasih di dalam Yesus. Haleluya puji Tuhan. Semoga kita berbahagia semua. Amin. Puji Tuhan. Kita semua dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Keluar masuk kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian Mama Nawi. Mungkin ada satu lagi. Puji Tuhan, kalau tidak ada, saya tutup untuk minggu depan. Puji Tuhan, kita memberi korban persembahan. Kami mohon Tuhan hormat yang bertugas. Atur.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Yesus, dan tentunya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini, karena kebaikan-Mu yang selalu menjaga melindungi kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi, berkati yang tersisa daripada kami. Biarlah persembahan ini menjadi memperluas kerajaan-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembah diadakan, kita angkat pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati pikiran kita. Oh, doa syafaat. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan kami panjatkan puji dan syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan atas hidup yang Kau percayakan bagi kami, untuk sepanjang bulan yang telah berlalu di bulan Juli Tuhan. Begitu banyak suka duka yang kami lewati, bahkan kebahagiaan sukacita yang Kau menyertai kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan, kami boleh melalui bulan kemarin hingga boleh tiba di bulan ini Tuhan, di bulan Agustus ini. Kami percaya penyertaan Tuhan lebih lagi atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, kami pekerjakan. Engkau memberkati kami. Dan kami percaya juga Tuhan, dalam setiap pelayanan kami Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hidup kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Bahkan kami lebih lagi Tuhan untuk melakukan perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih lagi taat setia kepada Engkau Tuhan, melakukan perintah-Mu Tuhan. Ajarkan kami dari hal yang terkecil ya Bapa, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, inilah waktunya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ini manusia biasa Tuhan, penuh kekurangan dan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakan kami, Engkau menyempurnakan kami lebih dari segalanya. Kami percaya Tuhan, karena kami ini adalah anak kesayangan-Mu, anak pilihan-Mu, umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami ini Tuhan, sesukanya Tuhan, untuk melayani Engkau. Mari Bapa, kiranya Kau boleh mencurahkan kuasa dalam hidup kami Tuhan.
agar kami boleh melakukan pekerjaan kami dalam pelayanan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi setiap pribadi kami Tuhan, agar kami boleh menuai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, begitu juga dalam keluarga kami masih banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan, bahkan belum tahu bertobat Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah keluarga kami Tuhan, agar mereka boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh mau datang kepada Engkau untuk bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Mari Tuhan, ini waktunya Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan hujan pertobatan Tuhan atas saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kata terlambat bagi mereka yang mau datang kepada Engkau. Mari Bapa, selamatkan mereka Tuhan, jangan biarkan mereka tertinggal ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak-anak kami juga Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan pelayanan ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami di tempat ini. Setiap keluarga lepas keluarga, Engkau memberkati kami. Rumah tangga kami, hidup nikah kami, Engkau memberkati kami. Maka setiap pekerjaan usaha kami, Engkau yang membuat beruntung dan berhasil ya Bapa. Bahkan segala kuasa belalang pelahap dan segala kerugian tidak dapat menguasai usaha kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Bahkan setiap pelayanan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap langkah-langkah kaki kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami melangkah, kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ini pribadi kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menuai jiwa-jiwa bahkan yang ada di desa Berambang Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh menuai jiwa-jiwa yang ada di desa Berambang ini. Bahkan kami juga tahu Tuhan, banyak sekali kuasa-kuasa yang tidak senang akan pelayanan tempat ini Tuhan. Nah tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Kuasa-Mu lebih besar ya Bapa, bahkan mampu mengalahkan segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan, bahkan segala kuasa teritorial Tuhan, segala kuasa-kuasa penghulu udara, bahkan penguasa-penguasa ada di desa Berambang ini yang mengikat jiwa-jiwa, yang membuat mereka terbelenggu, bahkan segala kuasa-kuasa kutuk keturunan, bahkan dosa-dosa nenek moyang yang membuat mereka terjerat, yang membuat mereka terikat, yang membuat mereka tertunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan. Maka dari itu Tuhan, kami bersepakat memerangi setiap kuasa itu. Maka segala kuasa-kuasa nenek moyang dulu Tuhan, jimat-jimat, benda-benda berhala, bahkan dukun-dukun, bahkan segala kuasa-kuasa kepercayaan yang lama yang menguasai mereka, menguasai hati pikiran mereka, yang membuat pikiran mereka tertutup dan tidak mau terbuka. Segala kuasa itu kami ikat, tolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus enyah pergi keluar, Engkau tidak ada bagianmu atas desa Berambang ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan juga Tuhan, Engkau pelihara desa Berambang ini Tuhan. Jauhkan desa Berambang ini dari segala celaka maut, dari segala peristiwa apapun ya Tuhan, dari segala musibah yang mencoba-coba untuk merusak desa Berambang ini Tuhan. Bahkan segala kuasa-kuasa pada saat ini Tuhan, banyak sekali musibah ya Bapak. Jauhkan desa Berambang ini Tuhan dari segala kuasa kecelakaan itu. Kami mohon, kami meminta kepadamu ya Bapak, lindungi desa Berambang ini, untuk bungkus desa Berambang ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan juga Tuhan, kami memerangi setiap kuasa-kuasa narkotika, narkoba ya Bapak, perjudian Tuhan, bahkan segala perzinahan, percabulan Tuhan, dan segala kuasa yang tidak berkehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau usir segala kuasa itu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap pemimpin di desa Berambang ini, dengan Bapak kepala desa kami Tuhan, bahkan aparatur yang lain Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka boleh melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang dikerjakan mereka. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Palangkaraya ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, di Palangkaraya banyak sekali kejadian musibah, peristiwa kebakaran Tuhan. Tuhan, kami juga turut berduka Tuhan atas kejadian sudah menimpa Palangkaraya. Maka dari itu Tuhan, kami di tempat ini bersatu hati berdoa untuk kota Palangkaraya yang kami kasihi Tuhan. Terlebih Engkau yang mengasihi kota Palangkaraya ini Tuhan. Jauhkan kota Palangkaraya ini Tuhan, lindungi kota Palangkaraya ini Tuhan dari segala musibah, peristiwa
peristiwa apapun, nama bentuk rupanya Tuhan, jauhkan Tuhan, jauhkan kuasa itu Tuhan, tidak dapat menguasai kota Palangkaraya Tuhan. Selamatkan kota Palangkaraya Tuhan, jauhkan ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di Palangkaraya Tuhan. Penuaian Tuhan, Engkau berkati ya Bapa pelayanan Palangkaraya. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan agar mereka mau datang bertobat Tuhan dan mau beribadah di GBI Berkas Penuaian Palangkaraya Tuhan. Kirimkan mereka Tuhan yang rindu dan haus mendapatkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan banyak sekali jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Mereka rindu kepadamu Tuhan. Mari Bapa, kami meminta kepadamu, bawa mereka Tuhan agar mereka boleh mengalami Engkau, boleh mereka mengalami kelegaan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan para jemaat di sana Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan di Palangkaraya yang pada saat ini Tuhan membutuhkan sebidang tanah untuk pembangunan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan semuanya sudah Tuhan atur, sudah Tuhan sediakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semuanya sudah Engkau sediakan. Kami menunggu waktunya Tuhan terjadi dan tercurah atas kota Palangkaraya. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan menggenapi semuanya karena janji Tuhan pasti terjadi dan terjadi pada waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Maka dari itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami tempat ini di Bareng Rambang Tuhan. Engkau melihat Bapa dalam kondisi pembangunan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memulai dari awal, dan kami percaya Engkau akan menyelesaikan semuanya. Begitu Tuhan, untuk dalam pembangunan ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam bahan-bahannya, dananya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan mengirimkan melewati hamba-hamba-Mu yang menabur bagi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menaburkan semuanya ke dalam hati kami, dan kami merindu untuk menabur bagi gereja-Mu. Maka dari itu Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan untuk menuaikan apa yang kami rindukan bagi gereja ini Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau tak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati setiap apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jika Engkau sudah bertindak dan tangan-Mu sudah bekerja atas tanah ini Tuhan, ke atas gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan pembangunan ini akan selesai sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala Tuhan yang di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berkati hidup nikahnya. Bahkan Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan. Lindungi keluarga ini Tuhan, agar senantiasa dalam kasih perlindungan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ada di tempat ini, Mama Bapak Tina dan Tina Tuhan, Engkau berkati ya Bapa dalam keluarganya. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati. Bahkan juga untuk Tamirani Tuhan, Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan kesehatan umur panjang berasal dari Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan untuk minaan doa Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Anak cucu menantunya Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Nabi Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Anak cucu menantunya Engkau berkati. Bahkan juga Mama Agnes Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Suami dan anaknya Engkau berkati. Bentukan Mama Atul Tuhan, Engkau berkati suami dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Untuk Bapak Debet Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Anak istrinya Tuhan memberkati. Bahkan keluarga hamba juga Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus anak-anakku juga diberkati Tuhan. Bahkan seluruh keluarga kami semuanya Tuhan di tempat ini, kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan keluarga kami yang belum sempat hadir di tempat ini, kami percaya kamu berkati. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala senior kami. Kami berdoa bagi Ibu Gembala senior kami Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan yang lebih lagi yang berasal dari Engkau. Bahkan umur yang panjang Tuhan nyatakan atas
Ibu Gembala senior kami. Bahkan Engkau juga memeliharanya Tuhan lebih lagi. Bahkan juga Engkau memberkati anak cucu menantunya yang merawatnya pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Bahkan juga keluarga kami yang belum sempat hadir beribadah tempat ini, kami percaya dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau yang melindungi, menjagai dan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati pikiran kita. Kita siapkan bejana hati kita yang kosong. Biarkan bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran memerdekakan hidup kita. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat pujian mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan.
persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari kehidupan kami yang mampu membalas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh hidup, kami boleh ada sampai hari ini. Hidup kami mau bawa di hadapan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, gerejamu, jemaat Tuhan, bahkan jiwa-jiwa yang Tuhan mau selamatkan di desa ini, pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya hati-Mu ada di desa Bereng Rambang, mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami apa yang Tuhan mau rindu sampaikan kepada gereja-Mu Barigas Penuaian. Urapi Bapak Gembala, wahyukan isi hati-Mu, biar hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh termaterai dalam hati kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Hai kabar? Barigas luar biasa kah? Amin. Kita ada karena kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bukan karena kuat dan gagah kita loh, kita ada, amin. Kita ada karena kita dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ada karena kita dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, itu makanya kita jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, nah sebentar kita akan nanti perjamuan kudus, persiapkan diri kita supaya kuasa tubuh dan darah Tuhan betul-betul ya dinyatakan dalam hidup kita, amin. Karena Tuhan yang menyuruh kita supaya kita melakukan peringatan akan aku, kata Tuhan. Lakukanlah itu menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan, menjadi orang yang dapat dipercaya, orang kepercayaan atau orang yang dapat dipercaya. Ya, dipercaya sama siapa? Bukan hanya dapat dipercaya oleh manusia, tetapi dapat dipercaya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, coba kita lihat ya, Amsal 28. Haleluya. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Sudah dapat katakan amin? Belum ya? Sudah. Amsal 28 ayat 20. Ya. Bukakanlah Al-HP-mu. Kalau ada Alkitab atau Al-HP. Ya. Amsal 28 ayat 20. Ya, kita mau belajar tentang orang kepercayaan. Amsal 28 ayat 20 sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang percaya katakan amin. Orang yang dapat dipercaya, yang dapat dipercaya, saudaraku sekalian nih, ya. Firman Tuhan bilang orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tuh, saudara, manusia saja ingin mendapat nih, kalau seorang bos ya, perhatikan baik-baik. Dia rindu mendapat bawahan yang dapat dipercayanya, benar nggak? Itu sudah hukumnya tuh, pasti itu. Kenapa? Seorang atasan, ya, dia pasti melihat, menilai, menilik, memperhatikan, ya kan? Mana bawahan saya yang bisa dipercaya? Benar nggak saudara sekalian? Dia cari tuh, mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa dipercaya megang uang nih, mana yang bisa dipercaya bikin catatan nih, mana yang bisa dipercaya beli barang nih. Orang yang dapat dipercaya itu, saudara kita, mendapat banyak berkat. Tuh, itu dari firman Tuhan yang bilang. Itu makanya kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Seperti apa orang yang dapat dipercaya itu, coba perhatikan. Ya. Seperti apa orang yang dapat dipercaya? Seperti apa sih kriteria nih? Saudara kalau mau cari orang yang dapat dipercaya,
Saudara pasti tentu punya penilaian sendiri kan? Benar nggak? Seperti apa kira-kira sih orang yang dapat saudara percaya? Yang saudara percaya, mungkin dia pertama-tama dia pasti harus jujur, ya, baik hati, bisa memegang perkataannya, tidak mau bohong. Benar nggak? Benar nggak? Karena gini loh, kalau kita mempercayakan sesuatu, apalagi yang berharga, ya. Kalau salah kita mempercayakan sesuatu, habis kita bisa. Benar nggak saudara sekalian? Ya, apalagi Tuhan, perhatikan. Firman Tuhan bilang begini loh, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat orang yang sungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh hati itu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan pun melihat kita, Tuhan pun menilai kita. Saudara, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, ya, kita percaya nih kepada Tuhan, kita bilang, tetapi bisa nggak kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Amin. Bisa nggak kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Amin, saudara. Gini loh, nih perhatikan, orang yang dapat dipercaya, tentulah adalah orang yang setia. Kenapa sih disebut orang yang setia? Karena dia menjaga apa yang dipercaya oleh tuannya dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya loh. Tuh. Kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, pasti Tuhan akan berkati kita. Gak mungkin enggak. Itu makanya saya bilang sama Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya menjadi orang yang bisa Tuhan percaya. Apalagi dengan harta Tuhan yang paling mahal. Apa harta Tuhan yang paling mahal? Jiwa-jiwa. Tahu nggak, harta Tuhan yang paling berharga itu sampai Tuhan turun untuk menebusnya, saudaraku sekalian, dengan nyawanya, dengan darahnya. Ini sebentar lagi kita memperingati itu. Adalah jiwa-jiwa. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara, gini loh. Orang banyak menangis minta berkat sama Tuhan. Benar nggak? Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Gini loh. Kalau nggak bisa dipercaya Tuhan, berkat itu bisa mendatangkan malapetaka. Coba contohnya begini, ya. Kalau anak saudara meminta sesuatu yang paling berharga, ya, saudara langsung percayakan gak sama dia? Saudara pasti berpikir kan, apa yang lebih tepat untuk dia? Coba contoh, anak kita minta beli sepeda motor, benar nggak? Ini anakku ini bisa nggak dipercaya ini kalau diberikan sepeda motor? Jangan-jangan kalau diberikan sepeda motor, kalau dipercayakan sepeda motor, jangan-jangan untuk mencelakakan dia, benar nggak? Itu makanya kalau Tuhan pun, kalau kita pun minta berkat sama Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan melihat kapasitas kita, Tuhan melihat kemampuan kita. Amin, saudaraku. Kita minta berkat sama Tuhan. Bisa nggak kita tetap rendah hati? Bisa nggak kita mengelola berkat Tuhan? Bisa nggak kita tetap menjadi berkat? Tuh saudaraku sekalian. Wow. Karena begini, sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara jangan pikir berkat ini hanya berkat uang. Berkat uang, sedikit-sedikit uang, kekayaan, kenikmatan dunia, tamasya, keliling-keliling dunia. Ya, terserah aku Anda akan narai-narai. Bukan begitu, saudaraku sekalian. Jangan berpikir berkat itu seperti itu saja.
Berkat sukacita, damai sejahtera itu dicari orang di seluruh dunia loh. Orang mencari bahagia, keliling-keliling mau cari bahagia kemana? Mau pernikahannya bahagia, datang kepada dukun, datang kepada orang pintar, datang ke sana sini, supaya suaminya nggak lari, supaya istrinya nggak lari, supaya anak-anaknya tunduk sama dia. Orang mau cari bahagia tuh, benar nggak? Tuh, tetapi tidak mendapatkannya karena di luar Tuhan. Tetapi orang yang dapat dipercaya Tuhan, ya, mendapat banyak berkat, bukan hanya berkat materi, bukan hanya berkat kecukupan, tapi ada berkat kekekalan. Namanya saudaraku, berkat yang abadi, menghasilkan buah-buah kebenaran, menghasilkan buah jiwa-jiwa. Anak-anak kita diberkati Tuhan, ya, keturunan kita diberkati Tuhan. Itulah luar biasanya kalau kita bisa dipercaya Tuhan. Makanya minta sama Tuhan, kita sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku menjadi orang yang dapat Engkau percaya. Amin, saudara. Ini contohnya. Ya, kalau saudara minta usaha saudara diberkati, apa yang akan saudara lakukan di hadapan Tuhan? Apa? Katakan sama Tuhan, bilang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, bicara sama Tuhan, bilang sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Kau berkati, aku mau ini nanti untuk berkat ini Tuhan. Apa yang saudara mau lakukan di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin. Amin, saudaraku. Supaya kita bisa menjaga hati kita tetap setia kepada Tuhan. Sehingga begini, kalau kita dipercaya Tuhan dalam satu titik, Tuhan angkat lagi, akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Itu sudah hukumnya kerajaan Allah, saudara-saudara sekalian. Amin. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat dalam segala hal. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Amin. Mendapat banyak berkat. Itu makanya kalau berkat yang kita dapat karena kepercayaan Tuhan, berkat itu akan mendatangkan damai sejahtera. Berkat itu menghasilkan buah yang kekal. Tetapi coba perhatikan, tetapi orang yang ingin cepat apa? Menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tahu nggak artinya ini? Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput. Artinya begini, pasti kena hukuman. Wih, lihat. Tetapi emangnya salah saya mau menjadi kaya? Bukan. Gini, artinya begini saudara sekalian. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tanpa dipercayakan, tahu nggak? Ingin cepat menjadi kaya mengambil jalan pintas, melalaikan kebenaran, menyingkirkan kebenaran, tidak lagi mau taat pada kebenaran. Itu artinya ingin cepat. Pokoknya seperti roket meluncur dengan cepat. Tuh. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, nih, tidak akan luput dari hukuman. Saudaraku sekalian, coba perhatikan. Coba perhatikan. Ya. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang besar tanpa kita dipercaya dalam hal yang kecil, saudara sekalian. Dulu saya waktu habis kuliah ya,
saya mau lamar-lamar kerja. Karena saya masih muda itu melamar-lamar kerjanya suka canda-canda saudara sekalian. Saya melamar kerja itu sambil canda-canda sama teman-teman. Ada lowongan nggak di perusahaanmu? Saya bilang begitu. Abang mau kerja kan? Ya. Abang bagian apa maunya bang? Bagian direktur, minimal manajer. Mereka tertawa terbahak-bahak termasuk saya. Ya. Karena begini nggak mungkin kalian. Ya kan? Di perusahaan besar kita mau langsung jadi direktur, mau langsung jadi CEO, ya, mau langsung jadi manajer, ya. Karena begini, kalau dipercaya sama orang yang nggak ada punya pengalaman, kapasitasnya nggak jelas, kemampuannya belum teruji, ya. Mau dipercayakan dalam memimpin hal yang besar dan mengelola hal yang besar, mengelola uang yang besar, mengelola aset yang besar. Wow, bisa bangkrut perusahaannya. Jujur dia. Nih, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, perhatikan baik-baik, pasti kena hukum. Kenapa? Karena orang yang ingin cepat tidak mengikuti proses kepercayaan nih, berarti ya, akan selalu kecewa dalam hidupnya. Kecewa sama Tuhan, apalagi kecewa sama orang, kecewa sama teman-teman, kecewa sama saudara seiman, kecewa sama pemimpin, kecewa sama siapa saja. Kecewa sama bos, kecewa sama orang tua, karena tidak dipercayakan sesuatu yang diinginkannya. Tuh, orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang ingin cepat sukses tanpa melalui proses kepercayaan, saudara sekalian, akan jatuh dalam hukuman. Perhatikan, akan jatuh dalam hukuman. Ini firman Tuhan yang bilang tidak akan luput dari hukuman. Itu makanya kita ikuti saja prosesnya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mempercayakan kita. Amin, saudaraku. Biarkan Tuhan melihat kita, benar ini orang ini bisa dipercaya. Dalam pelayanan pun demikian, saudaraku sekalian. Dalam pelayanan pun demikian. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Orang yang ujuk-ujuk langsung jadi pemimpin dalam pelayanan tanpa mengikuti dari hal yang kecil, saudara perhatikan, akan gampang meninggalkan pelayanan. Saya dulu gini loh, saya waktu di Kota Bandung ya, waktu mahasiswa ya, saya dulu di Pekanbaru, di Riau itu sudah ikut pelayanan-pelayanan, saudara sekalian, sudah dibaptis, sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus di Riau. Tetapi apa yang terjadi waktu di Bandung? Saya kembali lagi gelap tikar. Kalau mau persekutuan, saya siapkan tikar, saya bentangin tikar, saya ketuk rumah orang karena belum ada orang yang datang. Saya disuruh main musik, ya main gitar waktu itu. Saya siapkan semuanya. Bertahun-tahun. Tuh. Itu saudaraku sekalian, dalam pelayanan pun demikian. Ya saudaraku sekalian, menjadi gembala sidang. Wah, saudara perhatikan ini baik-baik. Saya datang ke kota Palangkaraya, ya, dari kota Bandung, mau buka pelayanan yang besar. Saya bawa buku-buku saya dari Bandung ya. Buku-buku tentang pemahaman Alkitab, pertumbuhan jemaat, tentang kelompok bertumbuh bersama, hidup berjemaat, saya bawa semuanya. Ya.
Akhirnya apa yang terjadi? Habis kena bakar, waktu rumah kami terbakar. Saya harus tunduk pada otoritas di atas saya. Walaupun orang tua saya, Pak Gembala senior itu, coba bayangkan, dari 2007 kami pindah ke Palangkaraya itu. Saudara-saudara sekalian, saya bukan nggak punya mimpi yang besar dalam pelayanan, punya mimpi yang besar banget, memimpin ribuan orang. Wih, pada tanggung gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Saya harus mengikuti orang tua saya karena saya berkomitmen waktu dari Bandung bilang ini. Seorang penatua bilang sama saya begini, "Dek, kamu pegang jemaat yang di sana ya?" Saya bilang, "Bang, enggak." Saya bilang sama penatua yang di Bandung, "Saya mau melayani bersama orang tua saya." Saudara, apa yang terjadi saudara sekalian? 18 tahun. Terbentuk di situ. Tuh. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Dibentuk supaya menjadi orang yang dapat supaya menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dalam hal uang pun demikian. Dulu kami hanya perpuluhan, kolektif. Ya kalau ada yang sedikit-sedikit, tetapi mulai harus mendisiplin diri kami sama istri. Bikin persembahan khusus 10% lagi. Saudara, nggak gampang-gampang sebenarnya. Nggak gampang-gampang sebenarnya. Dalam hal uang pun kita harus bisa dipercaya Tuhan. Itu makanya orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara jangan minta berkat yang besar. Saudara sendiri nggak bisa dipercaya, bagaimana? Kalau kita nggak bisa dipercaya, dalam pelayanan pun demikian. Dalam hal apa saja. Amin, saudaraku. Amin. Tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan baik-baik. Saudara mau cari jalan pintas ya, mau cari uang yang banyak. Ini perhatikan baik-baik. Saudara mau cari jalan pintas, mau bikin jalan pintas, mau dapat uang yang banyak, ya. Tetapi nggak dipercaya Tuhan, nah perhatikan, saudara akan menangis. Nanti salahkan orang tua. Abahku, umaiku pelit, pahariku pelit. Akan persalahkan orang. Dia tahu berlaku dohok, akan kecewa. Itu makanya kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Bom di dunia kerja, dunia pelayanan semuanya sama. Satu ketika Tuhan ngasih perumpamaan begini. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Ya, Matius 25. Tuhan bilang sama hamba, Tuhan kasih perumpamaan gini. Ya, Tuhan memanggil hamba-hambanya, seorang Tuhan memanggil hamba-hambanya. Ada yang dipercayakannya berapa? 5 talenta. Ada yang dipercayakannya 2, ada yang dipercayakannya 1 talenta. Nih, perhatikan ya, Matius 25 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan untuk kita ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan,
5 talenta Tuhan apa? Tuhan percayakan kepadaku, Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan. Perhatikan, Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Apa yang di tanganmu saat ini, itu yang Tuhan percayakan. Termasuk rupiah yang ada di dompetmu, di tanganmu, di rumahmu, itu Tuhan percayakan saat ini. Tuh. Tapi bisa gak kamu mengelolanya dengan benar? Kalau nggak bisa mengelolanya sedikit saja, atau saudara baru punya uang yang sedikit saja, sudah angkat dada, sudah angkat pinggang sama orang lain, aku lebih hebat. Tuh. Kalau udah sukses, apalagi gak mau dengar-dengaran sama gembala kan? Ujur dia, aku juga bisa. Saudara nanti, aduh saudaraku sekalian, sedih deh. Karena begini firman Tuhan bilang, Tuhan, yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba. Ini perhatikan, apa yang di tangan kita yang dipercayakan Tuhan hari-hari ini, kelolalah dengan baik. Bisalah dipercaya Tuhan, harus bisa dipercaya Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal uang 100.000, ya, karena uang 100.000 berbohong, nipu orang, bagaimana mau dipercaya dengan uang ratusan juta? Enggak deh. Sama-sama katakan. Tuh, cuma satu orang yang bilang gitu. Mau dipercayakan emas 5 kilo, 5 gram aja gak bisa dipercaya. Haleluya. Saudara, itu perhatikan tuh apa yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah menghasilkan laba. Artinya begini, dipergunakannya tepat seperti yang diinginkan oleh tuannya. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Makanya orang yang gak bisa dipercaya gak masuk dalam kebahagiaan. Seperti orang yang dipercaya 1 talenta, ditimbunnya, didiamkannya, nggak dikembangkannya, dibiarinnya. Tuhan bilang apa? Hamba yang jahat dan malas. Campakkan tuh orang ke dalam kegelapan. Di sana ada kertak gigi. Saudara, apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini coba? Kita punya fasilitas internet. Kita gunakan tuh apa tuh? Kita punya fasilitas untuk Facebook, TikTok. Kita gunakan tuh apa?
Untuk cari jodoh kah? Wow, sekarang gini, TikTok udah dipakai orang-orang tua untuk cari jodoh. 62 tahun ke atas. Ngeri kita. Dinasihatin nggak benar, ya langsung dari mimbar aja kita bilangin. Haleluya. Mau dipercayakan pelayanan yang gede, yang gede gitu loh. Apa yang dipercayakan Tuhan hari-hari coba? Apa? Semuanya itu kepercayaan yang Tuhan berikan dan harus kita pertanggungjawabkan, saudara sekalian. Itu kepercayaan. Apalagi dengan napas hidup kita, dengan kesehatan kita. Ya. Satu ketika Paulus Satu ketika Paulus menasihati Timotius. 1 Timotius 6 ayat 20. Timotius ini diangkat Paulus, ditetapkan Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat, ya, khususnya di Efesus. Ya. 1 Timotius 6 ayat 20. Haleluya, sebelum kita terjemahan kudus ya. 1 Timotius 6 ayat 20 dan apa? Kita baca 1, 2, 3. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, cukup situ saja. Tapi saya mau kasih tahu ini, nasihat ini kepada Timotius dari hamba Tuhan Paulus sebagai firman bagi kita. Hai Timotius, hai Daniel Sinaga, ya, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepada. Pelihara apa yang telah dipercayakan, pelihara. Tahu nggak artinya dipelihara? Dipelihara itu bukan kayak gini, didiamin gitu. Bukan. Kalau namanya dipelihara, dijaga, dirawat, dikembangkan. Benar nggak? Dikembangkan supaya sehat, kuat. Itu namanya dipelihara, dijaga, diperhatikan. Saudara kayak nggak paham aja mengenai pelihara. Coba waktu pelihara babinya gimana? Coba saya mau tanya, waktu pelihara babi gimana? Waktu dia, wih, saudara langsung lari ke sana. Bujur dia, langsung kalang kabut. Melihat peliharaannya, betul nggak? Saudara mandikan supaya segar, nanti dagingnya enak. Ya, dimandikan 7 kali. Saking memeliharanya. Wow. Dikasih makan 3 kali sehari. Waduh, sedangkan orang yang punyanya aja cuma makan sekali sehari. Itu pun kalau ingat dia. Ya, tapi firman Tuhan bilang begini. Hai Timotius, hai Daniel, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Karena begini, harus kita pelihara. Termasuk pelayanan. Termasuk semuanya. Termasuk anak-anak kita, termasuk pekerjaan kita. Pelihara apa yang Tuhan percayakan itu, pelihara baik-baik. Artinya dikembangkan, dirawat, diperhatikan, dikerjakan dengan benar. Pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apalagi dalam pelayanan, pelihara. Amin. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Amin, saudaraku. Amin. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Peliharalah kepercayaan itu.
Kembangkanlah kepercayaan yang Tuhan berikan itu. Seperti orang yang dipercayakan 5 dan 2 talenta itu. Kembangkan. Ya. Kembangkan. Apapun yang dipercayakan Tuhan saat ini, kembangkan. Lakukan dengan benar. Sampai Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Amin. Amin. Mau menjadi orang yang dapat dipercaya? Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mau dipercayakan uang yang banyak? Kalau uang aja langsung amin. Uangnya itu apa? Ya nggak tahu Pak Pendeta. Iya, untuk kemuliaan Tuhan dong. Nih saya mau kasih tahu ya, nanti pulang ke rumah. Tuhan, aku mau jadi orang yang dapat kau percaya. Berkati usahaku Tuhan, yang kau percayakan ini. Tetapi Tuhan, dalam hati kita yang paling kecil, untuk apa? Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Atas rumah tanggaku, atas keluargaku, atas gereja-Mu Tuhan. Bilang gitu sama Tuhan. Lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Jangan diam. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi orang yang kau percaya. Amin. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa, kita mau perjamuan kudus. Teduhkan hatimu, teduhkan hatimu. Terima firman Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi orang yang kau dapat percaya. Dalam hal apapun juga. Dalam hal apapun juga. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita akan berjamuan kudus. Mari yang bertugas sekarang. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari katakan kepada Tuhan. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Oh Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan. Tuhan, hamba sebagai hamba di tempat ini berdoa dalam nama Yesus. Kurangilah roti dan anggur ini Tuhan, sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan memperingati pengorbanan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
ku mau menyenangkanmu. Amin, amin. Tuhan menuntutlah hati. Dan mari kita makin berdiri. Untuk hormatmu cemerlang bagai emasmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Bapa. Ya rabaka seke rabaka seke rabaka. Oh rabaka seke rabaka. Bukan hanya kebiasaan yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami mau menghormati pengorbanan. Kami bangga dan bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, yang mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat roti ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Engkau sudah mengandung penyakit kami dalam tubuh, penderitaan kami. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti. Dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi anggur itu. Tuhan, kami mengangkat anggur ini sebagai lambang persekutuan dengan darah-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah yang sudah Kau curahkan untuk keselamatan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa, dari kutuk yang mengikat kami. Engkau membebaskan kami menjadi hamba kebenaran. Kau memberikan kami perjanjian yang baru, kehidupan yang baru, keselamatan yang kekal. Kau bebaskan kami dari hutang dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita minum anggur itu. Dalam nama Yesus kami terima kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya. 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 Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan kau dan saya adalah orang kepercayaannya Tuhan, yang Tuhan mau percayakan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Lebih besar, oleh karena darahnya telah tertumpah untuk kau dan saya. Oh ya, maka
Tuhan mempercayakan lebih besar lagi. Haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi atas kami oleh karena tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku rasakan pada Yesusmu, ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Bapa, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Biarlah kami orang yang Kau dapat dipercaya di hati-Mu Tuhan. Bentuk kami, perbaharui kami, ajari kami Roh Kudus. Kami percaya hal-hal yang besar akan Tuhan percayakan kepada kami. Lebih lagi demi nama Yesus. Kami bisa dipercaya Tuhan dalam hal apapun juga. Dalam hal jiwa-jiwa, dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun juga. Biarlah kami menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan mulai menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya maut, celaka yang coba mengintai kami. Demi nama Yesus, roh celaka, roh maut kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami dalam sukacita surgawi, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Kami dalam berbahagia bersama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau milik kesayangan Tuhan. Engkau paling berharga. Kau tak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Engkau adalah milik Tuhan, orang kepercayaannya Tuhan. Biarlah kau dapat dipercaya lebih besar lagi, lebih besar lagi. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, hidup nikahmu, usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan menjadi berhasil, karena engkau orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan ada yang dapat menghalangi engkau untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat apapun juga. Diberkati engkau, Tuhan menjaga engkau, keluar masukmu Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Demi nama Yesus, hidupmu ditetapkan untuk menjadi berkat. Engkau diselamatkan Tuhan untuk menjadi berkat, dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus, Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita orang percaya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hehehe
Mama Bebek kemarin sakit gigi. Walau Rizky. Indo Debet. Iyalah.